Sekarang saya undang satu persatu. Saya rasa semuanya sudah pada masuk katanya, ada di sini. Yang saya undang dulu barangkali Mas Aditya. Mas Adit, apa kabar Mas Adit? Ya, saya undang Mas Adit. Pak Adit, apa kabar Pak Adit? Ini Sabtu-Sabtu ternyata pada sibuk semua juga, semuanya pada kerja juga. Ya, jadi sekarang ini malah gara-gara work from home ini kerja tiap hari nih, udah nggak kenal tanggal lagi, nggak kenal hari lagi. Kadang-kadang kita lupa hari apa ini. Kita nggak tahu lagi hari libur atau nggak libur, jadi ya malah lebih sibuk. Saya aja lagi-lagi work from home ini malah ini kayaknya tidurnya malah berkurang karena PR-nya makin banyak kan gitu ya. Oke, sekarang saya masuk. Saya rasa sudah ya. Pak Ronald dulu. Pak Ronald sudah siap lebih sudah. Sebenarnya Pak Adit juga sudah ada, tapi Pak Ronald sudah bisa masuk dulu. Saya undang dulu Pak Ronald Wala. Pak Ronald. Ya, terima kasih. Tadi mestinya selamat siang semuanya. Maaf, Pak Adit tadi mestinya. Bentar Pak Ronald, masih di mute. Pak Adit masih mute, Pak Adit. Pak Aditnya masih mute ya? Iya, iya, dari sentral kali. Pak Aditnya masih mute atau gimana? Nggak apa-apa kalau. Ya, silakan. Oke. Iya. Ini lagi di mana Pak Ronald? Di rumah Pak. Di rumah. Rumahnya udah kayak kafe aja rumahnya. Ini keren ini. Nggak rumah apa-apa. Di Surabaya Pak ya? Disiplin Pak, di rumah Pak. Iya. Halo semuanya. Pak Ronald tinggal di Surabaya Pak? Halo Pak Ronald. Surabaya. Halo Pak Adit. Pak Adit, Mas Adit, apa kabar Mas? Oke, good. Lagi di mana Pak Adit? Di rumah. Di rumah ya? Oke. Nomor 5 itu ada Pak di situ. Ya, oke. Jadi sesuai skenario aku masuk dulu dari Pak Adit dulu. Pak Adit, tadi kita sudah mulai dengan menjelaskan burn the bridge itu kan, ya pokoknya jangan nengok ke belakang lah. Belakang jembatannya udah dibakar, udah terbakar, kita maju ke depan aja gitu. Gimana ceritanya Mas Adit kan dulu pengalaman di Astra, sekarang di BPJS, tenaga kerjaan, kayaknya hampir tiap hari aku lihat itu followernya banyak banget gitu. Gimana? Apa yang kita bisa ini lakukan zaman-zaman sekarang ini? Silakan Mas Adit. Ya, Andito, terima kasih sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ronald, apa kabar? Ini banyak teman-teman ini masuknya dikit problem, tapi udah di satu Zoom yang lain. Iya. Tanya itu bagus ya. Kalau saya simpel ada dua hal ya. Yang pertama bahwa banyak startup atau pengusaha yang baru mulai itu banyak mau gitu Pak. Itu menurut saya jangan banyak mau, banyak tahu. Saya pernah Tesa mau itu ujungnya. Kalau orang banyak mau itu ujungnya ada di kepentingan, pada keinginannya, nafsunya. Tapi kalau tahu ujungnya pada background, ada asbab. Banyak orang yang tahu, akhirnya dia mau dengan hatinya. Ya. Pastinya orang yang merungsung gitu, Pak. Kemerungsung? Apa kemerungsung itu? Apa kemerungsung itu? Jauh gitu, Pak. Kemerungsung itu terburu-buru. Oke. Oleh karena itulah, saya meyakini kalau orang tahu, maka dia akan menatap dirinya ke depan dengan inisiatif. Dan ujungnya akan membangun value. Kalau mau biasanya dia dengan maunya. Dia hanya sebatas get something. Perifer si do get. Nah, kalau ini dibangun, kayak Pak Andito ini ada forum seperti ini, memberitahu perspektif
mindset-nya sampai pada cara yang next proses apa, maka masyarakat Indonesia akan lebih confidence. Oke. Itu prinsip dasar. Yang kedua, kita tidak lagi di era supply demand. Oke. Di era idea dan people. Karena people itu bukan lagi aset. People itu investor. Nah. Kalau maksudnya people gimana tuh maksudnya? Maksudnya Bapak punya anak buah, Gen X, Bapak katakanlah atau sedang bermitra dengan anak muda, dengan generasi anak-anak kita, maka dia itu nggak mau dikungkungi atau di waktunya. Dia investor aja. Dia fleksibel dan juga melakukan hal yang lebih modern idenya, dan dia sih simple seperti itu. Sehingga ide dan adalah duanya sangat penting untuk menjadikan apa yang menjadi bom. Itu secepatnya ke ekosistem. Customer nggak yang sistem, dia nggak kenal customer-nya. Yang dia kenal ekosistem masuk di mana? Maka butuh digital economy. Digital economy adalah mainan orang yang punya ide dan orang punya plan tentu berbasis manageable. Kalau gabung, maka cari partner gampang. Yang menjemput dia. Modalnya akan datang padanya. Oleh karena itu, cara bisnis dulu ada trust, trust itu nggak salah. Ada spirit untuk mendapatkan modal, iya. Sekarang modal datangi ide, Pak. Ide ya, ide ya. Modal yang datangi ide, bukan modal lagi. Datangi ide ya, Iya, kita cari modal mau bisnis nggak ada. Mas Bayu bisa cerita nanti. Pak Ronald mengekspresikan apa yang menjadi sampaikan ini. Bukalapak Pak Zaki itu anak mahasiswa ITB. Ya saya kira anak-anak kita nggak, kita nggak punya cash juga, tapi ketika disuntik bom. Jadi hari ini bangunlah idenya itu ya. Oke. Sistem fokus pada yes. Mungkin ada sedikit ini gangguan teknis suara, nanti sebentar kami perbaiki. Saya sambil masih on, saya ke Pak Ronald dulu ya. Ada di suaranya Pak Adit soalnya agak ini mungkin ada gangguan teknis sedikit biar agak di freshin dulu ya. Nanti saya balik ke Pak Adit. Saya ke Pak Ronald dulu sambil Fajri betulin suaranya Pak Adit. Pak Ronald tadi nyambung ya Pak Adit nih, sambil Pak Aditnya biar mungkin ada gangguan di sinyalnya dulu ya. Pak Ronald, kalau lihat tadi ceritanya Pak Adit tadi, anak-anak muda, kan kita masih muda juga nih. Pak Ronaldnya muda, aku masih muda dulu muda. Yang penting jiwanya Pak. Soalnya mimpin perusahaan besar, Bismillah, yang antara lain punya program ini nih, apa itu yang DSC, Diploma Success Challenge. Itu kan banyak juga itu di sana yang case-case yang terjadi. Gimana Pak Ronald merespon apa yang disampaikan Pak Adit tadi? Mungkin apa yang harus kita lakukan sekarang itu Pak ya? Iya. Apa yang kita harus refleksi ya. Jadi menurut kami, saya dengar dari banyak orang juga, saya lihat benar juga. Jadi anggap aja sekarang ini kita ini kembali yang sudah punya bisnis, anggap aja belum punya bisnis. Yang belum punya bisnis, ya memang belum punya bisnis, dan ini waktunya untuk melihat opportunity. Nah, kalau kita mindsetnya opportunity, berarti kan positif itu Pak. Jadi kita nggak merenungkan nasib, merasa nggak berdaya dan lain-lain. Tapi dari fear, kita convert menjadi excitement gitu ya. Nah, jadi kalau apa yang kita lakukan sekarang, saya dengan teman-teman, dan beberapa UKM yang lain, itu mereka saling tukar informasi. Jadi zaman sekarang itu informasi yang paling penting, usaha apa yang ada opportunity di level daerahnya sendiri atau di level nasional. Nah,
Dari situ kita bisa berempati, tukar pikiran, apa bisa dilakukan, dan gotong royong, Pak. Jadi ini sekarang waktunya united, Pak, supaya bisa thrive. Jadi, tapi tentunya fondasi dasar dari apa yang kita harus lakukan sekarang yaitu proteksi diri terhadap harus menjaga kesehatan kita, gitu ya. Jadi otomatis social distancing, hygiene practice itu harus tetap dilakukan, dan dari fondasi itu bisnis apa yang bisa kita lakukan. Contoh misalnya ada saya juga ada divisi restoran, kemarin ngobrol-ngobrol sama teman-teman, gimana, menunya seperti ini, protokolnya seperti ini, SOP-nya seperti itu, pakai face mask, face shield, dan lain sebagainya. Jadi, kalau saya lihat UKM landscape-nya kan banyak di culinary, di fashion, di kerajinan. Nah, stimulus pemerintah juga jangan lupa untuk memang saya lihat ribet, nggak ideal, tapi tetap baca-baca dan tanya-tanya sama teman-teman apa yang bisa dimaterialkan gitu. Jadi sambil melihat opportunity, kita belum bisa bertemu secara fisik, tapi dengan Vicon, dengan telepon, dengan grup WhatsApp bisa tukar pikiran, terus sama-sama untuk bekerja apa yang untuk daerahnya atau untuk untuk sekitar, atau lewat online, digital sosmed juga sekarang zamannya jadi artis, jadi harus bisa belajar mengekspresikan diri bagaimana, produknya apa. Jadi kalau saya lihat mungkin bisa, kalau belum yang familiar bisa di Google the design thinking ya. Design thinking itu simple menurut saya, karena kita mulai dari hanya 5 step, empati, terus define kita mau ngapain, ideasi kita dengan teman-teman mau ngapain, kita coba prototype, coba jualan, habis itu kita tes jualannya jalan apa enggak, habis itu kita empati lagi, lihat kebutuhan orang lagi apa. Jadi kebutuhan orang zaman sekarang adalah zaman lebih concern terhadap humanity, terhadap kebutuhan orang. Demikian, Pak. Masih. Pak Ronald, kalau lihat pengalaman di DSC itu kan ada banyak entrepreneur baru yang ada di sana. Selama ini apa sih tantangan yang terbesar yang dihadapi oleh para entrepreneur baru ini, Pak? Ya, sebetulnya kalau pada UKM pada umumnya itu mereka yang kesusahan itu akses dana, Pak. Tetapi yang sebetulnya nggak kalah penting atau mungkin lebih penting kalau kita lihat dari praktisi itu business knowledge-nya. Business knowledge terutama di sistem keuangan. Terus terang di DSC sendiri kita udah mengkaji kira-kira 10 tahun terakhir ratusan ribu pengusaha ya, proposal mungkin ada 40-50 ribu, dan misalnya dari tahun kemarin itu aja dari yang top winningnya ya mengetahui tentang keuangan itu hanya 1 atau 2 orang gitu. Jadi hanya bisa dia. Jadi ini yang perlu diasah, numbernya perlu diasah supaya bisa melihat keuntungannya bisa di mana. Kalau bisa tahu untungnya di mana, itu kita bisa planning ke depannya itu mau untung berapa, kita mau promosi berapa. Jadi supaya nggak sering itu kita lihat kalau mereka, saya mau jualan ini, tahu-tahu stoknya kebanyakan, stoknya ekstra, terus penjualan turun. Nah, terus akhirnya pinjam uang dari orang lain, ada bunganya tinggi atau dari BPR. Nah, itu akhirnya blunder kemana-mana gitu loh, Pak. Nah, jadi untuk resiko manajemen ini secara keuangan itu adalah krusial, Pak. Setelah itu pemasaran yang kedua. Pemasaran jadi dana, ya pemasaran. Pemasaran juga sangat penting. Disitulah konsep design thinking tadi, atau kita ngobrol dengan teman-teman lewat virtual zaman sekarang, apa yang laku, apa yang untung. Nah, coba kita kulakannya kalau jumlahnya lebih besar kan bisa lebih efektif, lebih murah gitu ya. Nah, ayo kita kulakan sama-sama, kita jual sama-sama gitu. Kulaan sama-sama, jualan sama-sama. Bener juga ini ya. Ini kan prinsip gotong royong yang kadang-kadang gini nih Pak Ronald. Seringkali namanya pengusaha, apalagi masih muda, masih baru, semangatnya 45 tinggi gitu. Nggak mau koncoan sama orang lain, pokoknya menangnya sendiri. Nggak boleh begitu ya kalau di bisnisnya? Enggak, sebetulnya memang bekerja sama-sama itu ada bahayanya. Bahayanya itu pertengkaran. Nggak ada uang bertengkar, kebanyakan uang juga bertengkar. Nah, jadi terus terang, jadi aturan main harus jelas gitu. Jadi kalau tulis-tulis sedikit lah, mungkin 5-6 item apa yang bisa. Jadi misalnya share-nya siapa. Jadi kalau siapa kontribusinya berapa, ya mendapatkan berapa. Terus yang penting lagi keuangan tadi transparansi.
Ya, transparansi penjualannya berapa, cost-nya berapa, jadi supaya ada trust. Jadi trust ini yang sangat diperlukan pada waktu kerjasama. Keluarga sendiri pun kebanyakan juga berantem karena kekurangan transparansi. Nah, governance ini yang penting sekali, Pak. Oke. Pak Ronald jangan live dulu ya, karena ini saya mau masuk ke Pak Adit sebentar ya. Ya, Standby, Pak. Makasih, Pak Ronald. Pak Adit udah kayaknya udah suaranya udah bagusan ini, Pak. Udah ganti laptop nih. Ganti laptop. Untung laptopnya selusin jadi bisa ganti-ganti. Nggak dipinjemin, Pak. Iya. Pak Adit, boleh nyambung sedikit Pak Adit yang tadi keputus tadi. Jadi gimana apa yang kita ini sebaiknya lakukan ini supaya nggak nengok-nengok ke belakang melihat ke depan, tapi lihat depan yang tadi kan saya lihat perlu ada inilah rencana gitu yang tadi Pak Adit sampaikan. Silakan Ya. Pak Adit. Saya belajar dari teman-teman di Cina itu ya, di level kelurahan, kecamatan, sampai RT RW itu diajarkan tentang background bisnis. Tidak dimotivasi untuk dapatkan untung atau profit. Maka kalau dalam bahasa konteks saya adalah banyak orang berbisnis di awal, UMKM itu banyak mau. Sehingga kalau ada temannya untung, dia merry gitu. Dia merry, iri ya? Ya, ngiri gitu kan. Nah, apa yang terjadi di proses ini? Karena dia banyak mau, triggernya adalah nafsunya, triggernya adalah keinginannya. Ujungnya duit gitu. Ayo bangun bisnis yang long term, yang sistem, di mana kalau saya pelajari, saya sejak SMA, sampai coba bisnis gitu ya, dan juga saya melihat banyak bisnis inkubator yang saya develop, dan akhirnya cukup besar dapatnya ya, itu kita sama mencoba menekankan tentang background-nya, tentang apa yang dia harus tahu, prosesnya seperti apa, elemen-elemen apa yang harus dia ketahui. Setelah itu dia akan mempunyai inisiatif dan belief untuk mencari tahu bisnisnya ke depan. Nah ini penting. Seringkali ini belum diselesaikan dengan baik oleh para mentor bisnis, mungkin bisa jadi begitu saya rasakan. Berarti ada dibutuhkan peranan mentor sangat penting di situ ya? Iya, karena mentor itu menanamkan benih, menyuburkan ladang, bukan mengkapling ladang. Kamu dapat segini, tadi dapat segini ya, kamu usaha ini dalam 2 minggu dapat ini, itu rodok deso tenan itu. Itu mentor deso. Bayangkan coba, hari ini anak teman-teman kita yang knowledge-nya masih butuh lebih, itu di-trigger oleh hal-hal yang iming-iming yang besar, tapi lupa bagaimana menata ekosistem usaha kecil kita. Pak Ronald pasti sangat tahu, begitu susahnya kita memaintain di Apindo maupun di ekosistem yang ada, usaha-usaha kecil yang membutuhkan bimbingan kita. Saya kira kita nggak bisa kasih ikannya terus. Mereka harus punya kail. Nah, orang yang punya kail itu dia punya sense, punya belief, dan dia tahu. Nah, sekarang saya tadi tambahkan di ujung kalau putus-putus tadi, eranya sekarang itu bukan demand supply, itu clear ada. Tetapi hari ini yang Big Bang itu adalah ide dan dia punya sesuatu yang disebut skill atau people. People itu dalam area people itu punya skill, punya multi-talented. Dia punya sesuatu yang bisa diekspresikan. Nah, ide-ide yang ada ini, kalau dikelola sama orang yang tahu, maka ide ini akan menjadi bagian dari ekosistem. Nah, kalau ekosistem terima, maka itu duit itu jadinya. Sehingga teman-teman UMKM atau teman-teman yang berbisnis, sadarilah bahwa rezeki itu tidak perlu kau cari. Rezeki itu kau jemput. Karena rezeki tidak salah alamat. Itu kata kuncinya menurut saya ya. Sehingga saya jalan itu lebih tenang. Karena saya sedang menjemput rezeki, karena Tuhan tidak akan pernah salah memberikan rezeki kepada saya. Sehingga kalau tetangga saya, atau teman saya, atau mitra saya, atau kompetitor saya untung, saya mencoba memahami kalimat langit ini gitu. Pandangan saya seperti itu. Ya ini satu gambaran yang simpel bagi saya untuk saya sampaikan. Begitu Pak Handito. Pak Handitonya malah sekarang gantian ngilang.
Atau Pak Ronald mau komen, Pak Ronald? Nggak bisa di-mute. Ya, panitia mem-mute semuanya. Oke, kalau gitu saya yang akan menyampaikan banyak hal sambil menunggu para guru-guru saya bicara. Sambil menunggu adzan, satu hal yang penting lagi. Bisnis itu sekarang juga sedang dalam posisi kita seringkali benchmark, ya, seringkali benchmark, dan benchmark ini menjadikan orang-orang ingin memberikan yang terbaik dan ingin belajar yang terbaik. Tapi sadarilah, kalau kita memulai bisnis, pelajari next process, jangan best practice-nya. Kalau best practice-nya itu untuk hari ini. Tapi kalau next process, kita semua akan melajari siapa yang akan jadi the best di kemudian hari. Siapa yang akan menjadi yang terbaik setelah pasca hari ini. Nah, untuk memahami next process ini, maka Anda jangan takut challenge. Kalau pemain awal masih berpikir tentang dia ada opportunity, ya ini sambil lanjut nih Pak Andito, enggak apa-apa. Ya. Saya cerita Pak Andito, kalau mengawali bisnis jangan hanya lihat opportunity-nya juga saja, tapi harus melihat challenge-nya, tantangannya apa. Di saat COVID ini, malah di sini letak banyak pebisnis baru yang akan sukses. Contohnya apa? Yang punya Zoom. Yang punya Zoom ini duitnya mengalir. Padahal kalau mau meeting kayak gini, kita harus ketemu di satu hotel, sudah hilang. Maka perubahan perilaku dan perspektif ini, sadarilah menjadi sebuah momentum Anda melenting. Nah, momentum melenting itu butuh ekosistem, butuh berjamaah. Maka orang Indonesia kadang lemah di sini, saling buka-bukaan, saling ase-aso. Kalau bahasa saya belajar waktu belajar di Jepang itu tentang nemawasi. Kita itu harus nemawasi, harus saling menyimak, mendengar, di feedback. Feedback itu menyakitkan, tapi cepat sembuh. Salah nggak apa-apa, yang penting jangan merasa bersalah. Itu terus didengungkan oleh teman-teman UMKM, sehingga dia ada spirit. Hari ini, Pak, saya lihat, Pak, teman-teman di bawah itu goyang, Pak. Kenapa maksudnya goyangnya? Kenapa? Goyangnya karena lihat contoh hari ini lagi panen pari ke petani semua ke sawah. Kemudian ada usaha budidaya jangkrik bagus, budidaya jangkrik. Telur puyuh bagus, pindah lagi ke sana, pindah sini, sehingga ekspertisnya hilang. Karena dia lihat duit. Nah, pemerintah harus kasih kepastian. Para mentor di bawah itu harus punya milestone sukses di bidang budidaya jangkrik itu berapa lama. Budidaya bekicot itu berapa lama. Kalau sama nggak bisa budidaya gitu, jadi reseller itu apa sih yang harus dilakukan untuk naik kelas. Nah, pemahaman ini, Pak, nanti bersama Pak Andito dan Pak Ronald, kita bikin forum. Ini Zoom untuk ribuan orang nih. Buka-bukaan nih Pak Ronald sebagai Presiden Direktur Wismilak. Ini Pak Ronald ini orangnya simpel sekarang, tapi ownernya Wismilak beliau. Nah, ini sama Mas Bayu tadi udah bicara tentang top career. Kita akan bikin forum bersama-sama, dan forum itu benar-benar yang isi ya mesti Pak TP Rahmat, Pak Sofyan Wanandi, Pak Haryadi B. Sukamdani, dan nanti turun para mentor yang akan membina itu secara gratis. Ini tanggung jawab moral kita di Apindo, di Kadin, untuk menjelaskan itu. Jadi, bisnis bagi saya, simple. Mulailah, suburkan ladang, tumbuhkan benih. Jangan instan. Pasti di situ Anda menemukan kliknya, clue-nya. Saya punya banyak sahabat-sahabat di sini, ada Maulana Yusuf nih, bisnis dia bisnis sarung tangan, masker itu sudah berapa ribu, puluhan ribu produksinya. Hairul, dimsum, itu sebulan sudah berapa, tadinya dia support di Apindo aja sebagai staff, sekarang udah sangat kaya raya. Lalu ada Nyonya Durian, itu Mas Usama, udah penghasilannya ratusan juta. Semua itu adalah, saya lihat orang-orang yang bisnis itu, dia tekun. Dia cari tahu, cari background. Dia membangun ekosistem.
dikasih online, jadi duit udah. Saya kira itu Pak. Sekarang Pak Hadito sudah kembali lagi ke laptop. Monggo. Ya, Pak Adit tadi, Pak Adit mengatakan bahwa memang dalam rangka supaya kita ini confident, maju ke depan, melupakan yang belakang, burn the bridge-nya itu, memang kita perlu ini ya, ekosistem. Tadi kalau bahasanya Pak Ronald tadi, konco-konconya baik itu pemasok maupun pemasar. Nah, ini kalau ekosistemnya seandainya kita masuk ke bisnis baru yang belum ada ekosistemnya, apa yang harus dilakukan, Pak Adit? Saya diajari sama guru-gurunya Pak Andito dan juga Pak Andito. Satu kalimat sederhana waktu saya di Shenzhen 92, mereka cerita pakai bahasa Kanton karena itu di Kowloon. Dia cerita kalau Hopeng itu harus Hokian. Hokian itu cincai. Cincai itu Chenli. Chenli itu jadi tuan. Jadi kalau kita bermawat jahafi sudurinas, kalau kita dalam ekosistem, kalau kita berkomunitas, itu nanti cincai cenglinya enak. Oh, kamu supplier beras ya? Aku punya toko beras. Sudah bayarnya nanti aja. Yang penting laku dulu. Yang penting laku dulu. Kita kan nggak ngomong gitu, Pak. Tapi hari ini kan karena saling kenal sama Pak Andito, akhirnya saya dapat kemudahan mengambil beras yang mungkin bisa jadi toko saya nggak punya modal. Jadi Hopeng itu ada hokiannya, ada cincai, ada cengli. Duit datang, cuan datang, itu bahasanya Pak Andito. Saya cuma menerjemahkan. Sebentar, aku kalau gitu aku tanya ke Pak, bahasanya Pak Ronald. Kalau bahasanya Pak Ronald gitu ya itu Pak, cuan sama cengli sama apa tadi? Gocek atau buat? Di mute, Pak Ronald di mute itu. Masih di mute. Pak Ronald di mute ya? Oh, Pak Ronald masih di mute ya? Sebentar. Panitianya mute. Mohon panitia. Iya. Gimana Pak Ronald? Memang kalau zaman dulu zaman sebelum COVID bisa keluar, sekarang nggak bisa keluar, susah ya. Terus kalau sekarang mau ngomong, dulu gampang ngomong, sekarang mesti virtual, perlu di-unmute dulu. Iya. Enggak, memang saya setuju sekali sama Pak Adit, ekosistem, dan ini kami juga sama-sama sama Pak Adito, sama Pak Adit, dan teman-teman yang lain untuk bikin sebuah ekosistem. Karena untuk supaya sukses di bisnis itu kan kita membutuhkan trust antara produsen atau prinsipal dengan para konsumen kita gitu ya. Nah, trust itu membutuhkan integrity, Pak. Jadi integrity itu yaitu kejujuran, proses yang benar, konsisten. Jadi nggak bisa cepat memang, nggak bisa cepat. Karena nature dari manusia tidak gampang percaya sama orang itu. Kenapa kalau nggak bisa gampang percaya? Ya karena nature manusia punya namanya, ini kalau agak saintifik, namanya amigdala gitu ya. Amigdala yang protect kita supaya tetap bisa survive dan kalau ada bahaya kita bisa defensif gitu ya. Nah, makanya perlu long term. Kenapa long term juga perlu? Karena membutuhkan trust dan menumbuhkan nilai gitu. Jadi fungsi kita manusia masing-masing di dunia ini mempunyai fungsi untuk memberikan nilai-nilai yang unik gitu. Nilai dalam bentuk wisdom atau nilai dalam bentuk produk. Nah, itu kita bisa salurkan karena kita fokus. Nah, disitulah fokus itu adalah strategi utama pada waktu kita mau memiliki sebuah bisnis. Nah, tentunya dalam long term cycle bisnis ini pasti ada naik turunnya gitu ya. Naik kita bahagia, turun kita susah. Tapi justru bahagia dan susah ini kita yang menjadi belajar gitu. Yang penting tinggal kita mau belajar apa enggak. Nah, kalau kita mau mempunyai mentality selalu ingin belajar, ingin memberikan nilai yang lebih, ya kita harus lebih ulet gitu. Nah, di sini dan keuletan itu ya dulu waktu saya muda juga saya terhambat sedikit, saya sudah uring-uringan, saya udah sekarang bukan masih muda juga ya? Sekarang muda jiwanya tapi badannya harus sadar, Pak. Sadar. Kalau nggak cepat sakit, apalagi sekarang. Nah, jadi begitulah ya, dengan ekosistem yang baik, dengan teman-teman yang baik, nah itu penting. Kita harus pinter-pinternya milih ekosistemnya atau milih teman-temannya. Kalau kita bergaul di orang yang salah, itu malah, atau nggak cocok ya, bukan salah ya, itu malah membuat hidup kita atau bisnis kita tidak efektif gitu. Jadi kita lihat kebutuhan kita apa masing-masing dan
kita cari teman-teman yang kita bisa mempunyai nilai-nilai yang sama dan jujur, long term, mau maju, gitu Pak. Pak Ronald tadi bicara belajar tadi. Ini memang kan kita lagi dalam payung learn business anywhere. Kan saya perhatikan di recordnya Pak Ronald kan belajarnya ada yang dari keluarga, dari orang tuanya, belajar di sekolah bisnis, belajar di lapangan. Yang paling pas tuh belajar di mana? Meskipun nggak ada satu tempat yang khusus ya, tapi kalau dari pengalaman Pak Ronald, belajar bisnis itu baiknya di mana? Belajar bisnis ya bertemu dengan orang, Pak. Karena dengan bertemu orang, ya nggak harus bertemu dengan fisik ya. Sekarang zaman digital kita bisa bertemu lewat digital juga, YouTube, Google, baca-baca. Memang baca itu perlu fokus ya, perlu tenaga. Tapi manusia ini adalah makhluk yang sangat fleksibel. Memang diciptakan untuk bisa thrive ya, bisa survive. Jadi asal kita mau punya mindset yang positif aja, mau jalan, kita coba belajar, baca buku misalnya, lama-lama menjadi lebih ringan sama aja. Saya terus terang, karena nggak bisa kemana-mana, saya mulai lari di rumah, Pak, treadmill. Saya tuh paling benci olahraga sendirian kayak gitu, boring banget. Saya biasanya main sama teman gitu ya. Main badminton, pingpong, atau tenis, atau seperti itu. Nah, ini saya harus sendiri ya. Oke, saya coba 2 minggu, saya rutin tiap 2 hari sekali atau hampir tiap hari. Efeknya luar biasa. Nah, sekarang kalau tadinya saya 10 menit aja udah ngos-ngosan nggak karuan, bosannya nggak karuan. Tapi sekarang saya sudah, alhamdulillah, bisa ya 35 menit lah. Dan saya merasakan jauh lebih sehat lah. Napas juga lebih nggak sengel. Sekarang zaman COVID, pengaruh ke pernapasan, orang mungkin takut, wah apakah saya kena sakit pernapasan apa enggak, tapi ternyata hanya kurang olahraga, karena kurang aktivitas gitu. Jadi tinggal harus diusahakan aja, Pak. Ya, oke. Oke, nanti saya kembali ke Pak Ronald. Bang Andi Noya sudah ada di ruangan kita, Bang Andi Noya. Tapi sebelum ke Bang Andi Noya, saya ke Mas Adit dulu. Mas Adit tadi Pak Ronald juga itu tuh endorse juga yang namanya ekosistem, memang itu tuh wajib tuh diurusin kan, bisa jadi tempat belajar juga kan gitu ya. Mas Adit kan punya pengalaman lama bekerja di Astra. Kalau dilihat dari perjalanan teman-teman yang ada di perusahaan besar seperti Astra itu, umumnya belajar bisnisnya di mana tuh? Di perusahaannya atau di tempat kuliah atau di baca buku tadi atau di mana Pak Adit? Ya, aslinya Astra tempat belajar yang baik ya bagi para leader, dan itu pengalamannya luar biasa. Tapi terkadang kita believe ya, tapi confident belum tentu. Nah, confident ini butuh ini Pak Handito, butuh orang tahu di lapangan. Orang tahu di lapangan. Nah, saya walaupun kerja di sela-sela waktu kosong saya di Sabtu Minggu atau malam, tidur pasti kurang dikit-dikit waktu itu, ya mulai dari usaha apa yang saya bisa lakukan, dan alhamdulillah hari ini cukup bisa menghidupi banyak hal ya di rumah ya. Dan mengapa demikian, saya sadar betul tadi, selain kita confident itu, kita juga harus memiliki tadi jiwa yang apa ya, yang hablum minan nasnya itu cukup. Hablum minan nas itu dalam konteks ini, hubungan antar manusia itu cukup gitu. Seringkali bisnis itu tidak perlu kita pinter, kita jago bisnis, dikasih percaya sama orang. Saya setuju dengan Pak Ronald. Kadang orang percaya sama kita. Kenapa enggak? Nah, kau jalanin ini aja Mas Adit, nanti Bapak yang kasih support lah. Nah, kadang begitu ya. Komunikasi yang seperti ini, kalau kita sama-sama memulai, dan kita sudah nyemplung, sudah bersama-sama di kubangan ekosistem itu, temennya banyak, Pak. Jadi bisnis itu menurut saya nggak usah dipikir, jalanin aja, masuk. Jalanin aja. Nanti gurunya banyak. Salah aja guru kita, Pak. Oke. Salah guru kita. Kalau mental kita sering pernah rugi, Pak, ketika untung tenang, Pak. Kalau kita tidak pernah rugi, untung takut, Pak. Kalau sampai tidak pernah rugi, untung aja takut. Tapi kalau pernah rugi, untung tenang dia. Kalau enggak, ya. Ya kan, ini butuh ditafsirkan dengan sederhana. Bisa dibayangkan kalau
kita apa-apa dikasih bisnis sama orang tua kita, atau langsung kita bisnis langsung kaya begitu ya, tanpa pernah merasakan sepak terjang juga kurang asik. Kadang emotional barrier itu jadi sangat penting dalam bisnis, karena di situ ada intuisi, di situ harus mengeksekusi, di situ juga harus tahu latar belakangnya. Dari itu semua, maka pengalaman jadi penting. Nah, pengalaman ini menurut saya nyemplung aja dulu, bakar jembatannya, pasti ketika lari tergirit-girit kita temu jalan, ya saya kira itu ada Bang Andi. Oke, terima kasih. Ya, makasih banyak Pak Adit. Oke, aku sama Bang Andi.